Yang pertama adalah fungsi telinga bagi kita. Pertama, sebagai indera pendengar. Kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, teman-teman, ini adalah gambar bagian-bagian telinga atau dalam istilah biologi disebut sebagai gambar anatomi telinga. Jadi, bentuk telinga dari luar sampai ke dalam pada tubuh kita seperti ini loh, teman-teman. Oke, jadi telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Nah, sekarang yuk kita cari tahu satu-satu ada apa aja di tiap bagiannya. Yang pertama, bagian telinga luar. Ada apa aja sih yang ada di bagian telinga luar? 1. Ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. 2. Ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini adalah tempat masuknya suara, teman-teman. Dan yang ketiga, ada liang telinga. Nah, kalau tadi lubang telinga adalah lubang masuknya suara, kalau liang adalah lorong panjang yang akan dilewati suara menuju ke gendang telinga. Nah, jadi ada apa aja teman-teman di bagian luar telinga? 1. Daun telinga. 2. Lubang telinga. Dan 3. Liang telinga. Yang kedua, bagian telinga tengah. Ada bagian apa aja sih di dalam telinga bagian tengah? Yuk kita bahas satu-satu. 1. Ada gendang telinga atau nama lainnya membran timpani. Gendang telinga ini atau disebut membran timpani berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Jadi teman-teman, semua bunyi yang masuk ke dalam telinga akan menyebabkan gendang telinga menjadi bergetar. Nah, getaran tersebut menyebabkan tulang-tulang pendengaran menjadi bergerak. Nah, tulang-tulang pendengaran itu ada apa aja sih? Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang tadi disebut sebagai tulang pendengaran. Nah, ketiga tulang pendengaran tadi berfungsi untuk menghantarkan getaran ke telinga bagian dalam. Nah, jadi di bagian telinga tengah ada apa aja? 1. Gendang telinga atau membran timpani. Dan yang kedua, tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Yang terakhir, yaitu telinga bagian dalam. Ada apa aja di telinga bagian dalam? Yang pertama, ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Saluran setengah lingkaran ini di dalamnya terdapat cairan dan sel-sel yang sangat kecil yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal kepada otak ketika kamu bergerak. Dan otak akan menyampaikan pesan ke otot kita untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada koklea atau nama lainnya rumah siput. Nah, koklea ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls atau pesan-pesan syaraf yang akan diteruskan oleh jaringan syaraf ke otak. Lewat mana? Nah, lewat saluran yang menghubungkan telinga dengan otak, yaitu saluran syaraf ke otak. Nah, ada satu lagi, saluran yang bernama saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini adalah saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Saluran Eustachius ini berfungsi untuk
membuang suara dan udara yang masuk secara berlebihan ke telinga dan dibuang melalui rongga mulut. Itulah sebabnya ketika kita mendengar suara yang sangat kencang, secara refleks mulut kita akan terbuka. Hal itu berfungsi untuk mengeluarkan udara dan suara yang berlebihan dari telinga lewat rongga mulut. Tapi perlu kamu ingat ya, saluran Eustachius ini bukan termasuk saluran pendengaran. Jadi proses mendengar tidak akan melewati saluran Eustachius. Jadi ada apa aja di telinga bagian dalam? 1. Saluran setengah lingkaran. 2. Koklea atau rumah siput. Dan yang ketiga ada saraf ke otak. Untuk memahami bagaimana proses mendengar pada manusia, simaklah video berikut ini ya teman-teman. Untuk memahami proses pendengaran, terutama fungsi dari koklea, maka perhatikan animasi berikut ini. Pertama-tama, gelombang suara masuk melalui saluran telinga. Kemudian, menggetarkan membran timpani yang menyebabkan bergetarnya tulang-tulang pendengaran. Kemudian, impuls tersebut akan diterima oleh koklea. Gelombang suara tersebut ditransformasikan menjadi impuls elektrik yang disampaikan ke otak melalui saraf-saraf. Kemudian, suara tersebut diproses dan ditransmisikan dengan kecepatan yang sangat tinggi.